pribadi yang nggak pede, yang insecurean, kemudian yang overthinking, ayo datang ke BK. Kita ngobrol secara individu, itu masalah kamu. Karena bagaimanapun ya, insecure itu akan membunuh kepercayaan diri. Dan kemudian ya, overthinking itu akan membunuh motivasi, akan membunuh ide-ide cemerlang yang ada di usia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Namanya Kak Nida ya Kak ya. Betul sekali. Nama lengkapnya Syarifatun Nida, sarjana psikologi. Beliau bertugas sebagai guru BK di MTS Negeri 3 Cilacap. Oke, tema kita kali ini adalah bagaimana peran guru BK dan tantangan apa yang dihadapi dalam mendampingi peserta didik di madrasah. Are you ready Kak Nida? Ready Kak Hasmi. Oke ya. Kak Nida, kita pengen tahu nih, apa saja sebenarnya peran dan tanggung jawab guru BK dalam mendampingi peserta didik di madrasah? Iya, baik. Peran dan tanggung jawab ya guru BK. Kita tentunya punya banyak peran ya selain jadi guru ya. Yaitu yang pertama kita membimbing, kemudian yang kedua menjadi konselor, entah pribadi maupun klasikal ya. Di sini peran kami adalah mengoptimalkan potensi yang ada dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kita turut membantu masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Nanti masalah apa aja yang dihadapi nanti kita akan cerita lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih Kak Nida. Oke, sahabat madrasah, the next question is, ini Kak Nida nih, bagaimana guru BK itu seperti yang Kak Nida katakan tadi ya, bisa mengatasi masalah siswa, terutama yang lagi marak terkait kedisiplinan dan kenakalan remaja yang akhir-akhir ini tidak bisa lepas dari kehidupan peserta didik di madrasah. Baik, pertanyaan sangat menarik ya, sudah mulai masuk ke masalah-masalah remaja ini antara disiplin dan kenakalan remaja ya. Kami tim BK ya tidak mampu berjalan sendiri tentunya. Dalam hal ini kita perlu kolaborasi dan memang sudah kita laksanakan itu dengan pihak kesiswaan, kemudian wali kelas, seluruh guru ya, kemudian siswa, bahkan kita turut menggait para wali murid untuk ikut untuk memantau peserta didik agar lebih maksimal menjadi seorang pemuda yang solehah seperti itu. Oke, jadi biar anak-anak tambah soleh-soleh. Betul sekali. Bagaimana mengatasinya tidak bisa sendirian ya. Iya, tentunya. Untuk kolaborasi dengan orang tua, pihak lain, dan terutama kolaborasi dengan sahabat madrasah dimanapun berada. Betul. Tambahan lagi nih Bu Hasmi nih ya. Untuk langkah preventif nih ya, agar anak-anak kita itu tidak masuk ke dalam kenakalan remaja, biasanya kita mengadakan edukasi seperti itu ya, dengan tema-tema yang sangat menarik tentang seksual education, kemudian ada kenakalan remaja dan bahayanya, itu bersama-sama dengan seluruh guru dan tim kesiswaan. Dan anak-anak, bagaimana cara mengatasinya? Untuk anak-anak yang sudah masuk dan terjun ke dalam kenakalan remaja, biasanya kami akan mengadakan bimbingan dan konseling secara khusus ya, dengan dibantu oleh wali kelas dan wali murid tentunya, karena bagaimanapun peran orang tua itu sangat penting dalam mengoptimalkan anak menjadi soleh dan solehah seperti itu. Kemudian setelah berjalannya bimbingan dan konseling itu berlangsung, biasanya kita akan lakukan monitoring. Monitoring itu dilakukan berkolaborasi dengan wali murid dan wali kelas tentunya seperti itu secara berkala agar tidak terulang lagi perilaku yang menyimpang itu. Seperti itu. Ada tahap-tahapannya. Betul sekali. Untuk kolaborasi dengan berbagai pihak juga. Dan peran orang tua sangat penting sekali. Sangat penting. Oke. By the way, Kak Nida nih pengen tahu juga. Katanya denger-denger itu setiap anak tuh punya keterampilan sosial dan keterampilan emosional. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, gimana cara membantu mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan emosional yang dimiliki peserta didik di madrasah Kak Nida. Oke, baik. Tentunya itu topik yang sangat menarik ya, karena
bagaimanapun banyak sekali ternyata anak remaja yang mereka belum mampu memiliki kemampuan sosial dan emosionalnya. Ya, kami sebagai guru BK tentunya kita membantu ya secara klasikal maupun individual. Kalau di kelas itu kita biasanya menggunakan metode role play, ya bermain peran, ya. Kemudian kita memberikan edukasi kalau hal-hal berkaitan dengan keterampilan sosial, kita akan ajarkan mereka komunikasi efektif, ya. Kemudian bagaimana mengatasi masalah dengan teman sebaya, bagaimana caranya berkomunikasi saat ada masalah dengan teman-temannya. Kemudian kita juga tekankan bahwa anak-anak boleh berbeda pikiran, boleh beda dengan temannya, tapi nggak boleh benci dengan teman-temannya. Seperti itu, karena biasanya anak remaja itu ngesetnya kalau beda tuh aku benci sama itu. Ya, padahal itu tidak diperbolehkan ya untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita perlu memasukkan memang nilai-nilai yang seperti itu kepada anak-anak agar agar kemampuan emosionalnya, empatinya muncul, kemudian dalam pertemanan mereka menggunakan hati nurani seperti itu, sehingga mengurangi perilaku bermusuhan dan sampai bullying dan lain-lain seperti itu, Ibu. Oke, tetapi semua itu ada bumbu permainannya, ada Iya, bumbu betul sekali, komunikasinya, betul sehingga sekali. anak-anak tidak merasa dipres gitu Betul, ya. nggak Oke merasa ya, oke ya. tertekan seperti itu Oke, ya. sip, sip, sip. Paham ya? Oke, tidak ada kebencian di antara kita. Oke, lanjut lagi. The next question. Oh ya Kak Nida, Iya. kita pengen tahu nih Mm-mm. tantangan terberat atau the worst condition-nya nih selama Kak Nida menjadi guru BK. Boleh berbagi ilmunya ya buat kita Oke. sahabat madrasah. Apa sih Iya, tantangan terberatnya? ini menarik juga. Tantangan terberat itu satu ya, labeling. Ya, karena guru BK itu selalu dilabeli sebagai polisi sekolah gitu ya, Iya polisi betul betul. madrasah yang kalau kamu terlambat pasti kamu ketemu guru BK, kalau kamu nggak disiplin ketemu guru BK. Nah, sehingga hal ini itu cukup menutup apa ya, menutup mata orang-orang di luar BK itu yang BK itu sebagai sahabat siswa, sebagai mungkin bantuan pertama ketika mereka sedang ada masalah. Nah, itu sudah ke-blocking gitu ya karena ada label itu. Maka dari itu ya, karena adanya podcast ini saya berharap besar. Wahai anak-anak, wahai para orang tua, ayo BK itu bukan hanya polisi ya. Karena kita guru jadi kita harus mengingatkan siswa-siswa yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah, tapi di sisi lain kita adalah sahabat siswa yang siap melayani, siap membantu siswa dalam keadaan seperti apapun. Iya, Seperti oke. itu, Basmi ya, itu. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Nida, sahabat madrasah. Guru BK adalah sahabat peserta didik. Ingat itu. Oke, terima kasih. And the last question. Oke. Ya, pengen tahu nih apa saja metode konseling yang digunakan Kak Nida dalam bertugas sebagai guru BK di MTS Negeri 3 Cilacap. Iya, baik. Jadi metode konseling kami gunakan ada dua ya. Jadi ada konseling individu dan ada konseling klasikal. Klasikal itu kalau ketika kita sedang ada di dalam kelas bersama-sama gitu ya. Kemudian kita melakukan edukasi dan pengenalan berbagai hal yang saat itu sedang momoknya, mungkin seperti bullying, kita akan memberikan edukasi tentang bullying, bahayanya, kemudian kita akan kenalkan berbagai hal yang mungkin penting seperti ada 3 dosa besar dan sebagainya dalam pendidikan, itu kita kenalkan itu melalui bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok. Nah, kemudian untuk bimbingan individual, nah ini dikenakan untuk siswa-siswi yang sangat membutuhkan bantuan di hal-hal khusus nih. Jadi di BK itu ada 4 bidang ya Ibu ya. Ada 4 bidang yang kita akan bantu optimalisasikan. Yang pertama yaitu ada bidang pribadi. Jadi kamu yang pengen konsultasi secara individual itu yang pertama ada di area pribadi, yang nggak pede, yang insecurean, kemudian yang overthinking, ayo datang ke BK, kita ngobrol secara individu, itu masalah kamu. Karena bagaimanapun ya, insecure itu akan membunuh kepercayaan diri. Dan kemudian ya, overthinking itu akan membunuh motivasi, akan membunuh ide-ide cemerlang yang ada di usia
remaja mereka. Kemudian yang kedua ada di bidang sosial. Banyak sekali kita temui anak-anak ternyata mereka masih kaget dengan keadaan dan tanggung jawab di MTS ya, karena peralihan dari SD, MI kemudian ke MTS, mereka banyak melakukan kebingungan ya, sehingga anak-anak yang mengalami hal ini itu perlu perlu kita rangkul ya, dan kita sangat menerima dengan keluhan-keluhan yang seperti itu. Jadi anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi, kemudian kesulitan untuk memulai obrolan dengan orang baru, itu ayo kita ngobrol di ruang BK. Ya, kemudian yang ketiga nih ada di ranah belajar. Ini sering kita jumpai anak-anak yang motivasinya rendah untuk belajar, kemudian mereka mengalami hambatan, konsentrasinya berkurang ya. Kemudian sulit sekali untuk belajar mungkin karena belum tahu metode belajar yang baik dan tepat untuk gaya belajar mereka. Itu perlu kita rangkul dan kami sangat menerima anak-anak dengan keadaan seperti itu. Kemudian yang keempat ada di ranah karir ya. Ranah karir ini berkaitan dengan pengembangan potensi, kemudian pemilihan jurusan yang masih bingung jurusannya apa, kemudian masih stuck, aku kok kayak nggak berkembang ya Bu, aku harus ikut ekskul apa dan sebagainya, itu kita sangat menerima itu. Jadi 4 bidang itu kita bantu untuk memaksimalkan ya, tentunya dengan kolaborasi. Satu lagi ini penting sekali, kolaborasi dengan siapa? Wali kelas, kemudian dengan para orang tua. Ini sangat penting sekali. Seperti itu, Ibu. Oke ya, terima kasih. Iya. Jadi ada metode individu, Betul. metode klasikal, dan Betul sekali. kadang mik ya. Oke, Betul. terima kasih Kak Nida. Iya. Oke, sahabat madrasah, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Nida. Dan ada satu pertanyaan untuk sahabat madrasah. Untuk 5 yang menjawab pertama akan dapat door prize dari Humas MTS Negeri 3 Cilacap. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 ranah atau bidang yang ditangani oleh guru BK. Sebutkan 4. 5 yang menjawab pertama kali akan mendapatkan door prize. Jangan lupa cantumkan pula nama kalian dan nomor HP-nya. Itu saja. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih Kak Nida atas hadirnya. Terima kasih Oke. atas ruang dan waktunya. Iya. Oke, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Oke.